Salam saudara sekalian yang di Lapas Pemuda Tangerang. Apa kabar? Senang sekali kita dapat berjumpa lagi pada hari ini melalui ibadah online Rise and Shine Ministry Tangerang. Hari ini kita sangat diberkati oleh pujian yang barusan oleh paduan suara irama suka GKI Pamula. Sebentar lagi kita akan diberkati oleh pelayanan firman oleh hambanya Pastor Roma Solisa. Semoga firman yang akan disampaikan dapat menguatkan saudara sekalian untuk melewati hari-hari yang akan saudara lalui. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan, hati kami terbuka untuk Engkau, berfirmanlah buat kami. Kami siap untuk menerima sesuatu yang baru yang menguatkan kami dari Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman terkasih dalam Kristus Yesus yang ada di LP Pemuda Tangerang, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami sampai saat ini, sehingga kami kembali boleh berkumpul menikmati hadirat-Mu Tuhan, bersekutu dalam tuntunan pimpinan-Mu. Dan kami percaya semua bukan kebetulan, semua bukan sesuatu yang sekedar diatur oleh manusia, tetapi oleh apa yang sudah Engkau tentukan, pimpin Tuhan, oleh anugerah-Mu bagi setiap kami. Dan sebentar kami akan sama-sama belajar kembali dari kebenaran firman-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa, biar semua Engkau ambil alih Tuhan ibadah ini, segala keterbatasannya Tuhan tetap dalam penyertaan-Mu, sehingga semua berlangsung dengan sempurna. Kami percaya dalam nama Yesus Kristus Engkau juga yang akan memberkati jamah tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami tidak selesaikan ibadah ini dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Jadilah kehendak-Mu Tuhan atas ibadah ini dalam hidup kami, seperti jadi kehendak-Mu di surga. Haleluya, amin. Baik rekan-rekan terkasih dalam Kristus Yesus, pada kesempatan sore saat ini kita akan sama-sama kembali belajar oleh satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam satu kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 saya akan bacakan bagi rekan-rekan sekalian. Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Judul perikop dari LAI di sana disampaikan, puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Demikian firman Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatan yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman-Nya diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Jemaat rekan-rekan terkasih dalam Kristus Yesus, Mazmur yang tadi baru saja kita baca yang menjadi acuan dari kebenaran firman Tuhan kita pada sore hari ini pun dapat kita temukan dalam 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai dengan ayat 18. Artinya jemaat terkasih Kristus Yesus, 11 ayat dalam Mazmur pasal 105 ini terdapat juga dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 8 sampai dengan ayat 18. Artinya fakta ini jemaat terkasih Kristus Yesus menunjukkan bahwa
ada 3 pergumulan besar yang merupakan latar belakang dari Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan ayat 8 ini. Pertama, jemaat terkasih dalam Kristus Yesus, pergumulan pertama yang merupakan latar belakang lahirnya Mazmur ini adalah pergumulan yang dialami secara pribadi oleh Daud. Rekan-rekan terkasih dalam Kristus Yesus, dalam 1 Tawarikh 16 kita bisa melihat bahwa Mazmur ini ditulis setelah Daud kembali menjadi raja atas Israel, tepatnya setelah Paskah, tidak lama setelah Raja Saul mati di medan pertempuran. Dan kita tahu rekan-rekan terkasih dalam Kristus Yesus, yang menjadi permasalahan utama Daud pada saat itu karena dia merupakan penjahat nomor 1 di Israel, orang yang paling dicari oleh kerajaan Israel yang dipimpin langsung oleh Raja Saul. Rekan-rekan terkasih Yesus, belum pernah ada penjahat di muka bumi ini yang dikejar, yang dicari, dan pencarinya ini dipimpin langsung oleh pemimpin negara tersebut. Baru yang dialami, yang dicatat oleh Alkitab, yang dialami oleh Daud ini. Rekan-rekan terkasih dalam Yesus, kita bisa mengerti bagaimana Daud bertahun-tahun menjadi buronan kerajaan Israel yang dipimpin oleh Raja Saul pada saat itu. Dia terlunta-lunta di padang gurun, bertahun-tahun di padang gurun, menderita luar biasa. Siang hari dia menderita kepanasan yang luar biasa, malam hari dia menderita kedinginan yang luar biasa. Ini bukan waktu yang sebentar, ini bukan penderitaan yang sembarangan rekan-rekan terkasih Yesus. Faktanya saking hebatnya penderitaan yang dia alami Daud dalam pelariannya dari kerajaan Saul pada saat itu. 1 Samuel pasal 27 ayat 1 sampai pasal 18 ayat 2 mencatat bagaimana akhirnya Daud menyerahkan dirinya untuk ada di bawah pemerintahan kerajaan Filistin pada saat itu. Ini pergumulan pertama yang dialami oleh, merupakan latar belakang dari Mazmur 105 ini, jemaat terkasih. Yang kedua, catatan dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat 8 sampai 18 ini, kita bisa melihat bahwa peristiwa dicatat dalam 1 Tawarikh pasal 16 itu bermula dari apa yang dicatat oleh 1 Samuel pasal 4 sampai pasal 6. Itu peristiwa besar pertama yang merupakan awal dari peristiwa ini. Dalam 1 Samuel pasal 4 sampai pasal 6 kita dapat melihat jemaat terkasih khusus dalam pasal 4, 1 Samuel pasal 4, ada peperangan yang dihadapi oleh kerajaan Israel pada saat itu menghadapi kerajaan Filistin. Dan pada saat itu 1 Samuel pasal 4 mencatat mereka mengalami kekalahan yang luar biasa. Kekalahan yang luar biasa yang pernah dialami oleh kerajaan Israel pada saat itu. Kekalahan yang memalukan, yang paling memalukan dialami oleh kerajaan Israel pada saat itu. Kenapa demikian jemaat terkasih? Karena 1 Samuel pasal 4 mencatat bahwa sebenarnya dalam peperangan 1 Samuel pasal 4, bangsa Israel sedang ada dalam kepercayaan diri yang luar biasa. Tapi apa Alkitab catat? Di sana rekan-rekan jemaat terkasih khusus, pada saat itu kerajaan Israel justru kalah perang luar biasa. Ada 2 gelombang peperangan yang dihadapi oleh kerajaan Israel pada yang catat dalam 1 Samuel pasal 4 saat itu. Pertama, dalam peperangan pertama mereka kalah luar biasa. 4.000 pasukan Israel meninggal, mati, dan gugur dalam medan pertempuran. Karena kekalahan seperti ini, sementara mereka punya kepercayaan diri yang hebat, maka jemaat terkasih 1 Samuel 4 juga mencatat akhirnya mereka membawa tabut Allah. Mereka membawa tabut Allah ke medan pertempuran. Mereka tidak terima dengan kekalahan pertama ini, maka mereka membawa tabut Allah ke medan pertempuran. Namun apa? Jemaat terkasih, Alkitab mencatat justru ketika mereka membawa tabut perjanjian Allah di medan pertempuran mereka, Alkitab mencatat justru mereka mengalami kekalahan jauh lebih luar biasa lagi. 1 Samuel 4 ayat 10 mencatat saat itu dalam kekalahan gelombang kedua, peperangan gelombang kedua, mereka mengalami kekalahan 30.000 pasukan gugur. Pertama 4.000. Ketika mereka membawa tabut Allah, justru mereka kalah 30.000 pasukan gugur. Yang membuat kekalahan ini menjadi lebih hebat, jemaat terkasih khusus, Alkitab mencatat saat itu tabut Allah juga direbut oleh pasukan Filistin.
Ini pukulan begitu hebat, jemaat terkasih. Ini pukulan yang begitu hebat bagi bangsa Israel pada saat itu, sehingga masih dalam pasal 4 1 Samuel mencatat bagaimana ketika Imam Eli mendengar kabar ini, dia syok, jatuh sampai mati pada saat itu. Sebenarnya di pertempuran ini anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas mati juga, salah satu korban di 30.000 pasukan yang mati itu. Tapi Imam Eli nggak syok pada saat itu ketika mendengar anaknya mati. Yang membuat dia syok ketika tabut Allah direbut oleh bangsa Filistin. Dia syok sampai mati. Itu dalam pasal 4 ayat 18. Kemudian saking syoknya, istrinya menantu dari Imam Eli juga ketika mendengar kabar tabut ini direbut oleh bangsa Filistin, dia ketika dengar kabar suaminya meninggal, dia tidak syok. Tapi ketika dengar kabar tabut Allah direbut, dia syok. Dan ketika saat itu dia hamil, Alkitabnya langsung melahirkan, lalu kemudian anaknya dia beri nama Ikabod. Arti Ikabod dikatakan di sana, telah lenyap kemuliaan Israel. Ini pertemuan kedua. Kekalahan yang begitu hebat, yang begitu memalukan, yang paling memalukan yang dialami bangsa Israel. Ini latar belakang kedua dari Mazmur 105 ini, jemaat terkasih. Lalu selanjutnya, latar belakang ketiga dari lahirnya Mazmur ini, yaitu yang apa yang dicatat oleh 1 Tawarik pasal 16. Sebenarnya dimulai dari pasal 13. Bagaimana ketika tabut Allah direbut oleh bangsa Filistin, kemudian singkat cerita, karena tabut Allah saat itu juga meluluh lantakkan kota-kota di Filistin, lalu tabut Allah ini akhirnya dikembalikan di satu daerah yang bernama Kiryat Yearim. Akhirnya 1 Tawarik pasal 13 sampai pasal 16 menceritakan bagaimana bangsa Israel lewat pimpinan Daud ingin mengembalikan tabut Allah ini ke kota Yerusalem. Dan jemaat terkasih khusus ini bukan pekerjaan yang mudah, karena dalam kisah yang dicatat 1 Tawarik 13 sampai 16 ini dicatat bagaimana banyak pergumulan juga dihadapi. Bukan sesuatu yang mudah, tinggal membawa tabut ini kembali ke Yerusalem bukan sesuatu yang mudah. Karena dalam pasal 13 ayat 10 ada anak buah Daud yang mati bernama Usa. Karena ternyata memang tidak semudah yang dipikirkan. Karena Usa mencoba mengulurkan tangannya ke dalam tabut Allah ketika tabut Allah miring ketika mereka bawa. Karena memang bukan tugas Usa sebenarnya, itu tugas imam. Jadi jemaat terkasih Yesus, ini 3 pergumulan besar yang dialami, yang merupakan latar belakang dari Mazmur 105 ini. Dan Alkitab mencatat bagaimana dalam 1 Tawarik 16 dicatat bagaimana Mazmur ini ditulis setelah pasca Daud memberikan korban bakaran dan korban keselamatan. Dia memberikan kesimpulan dari apa yang sudah dialami, apa yang sudah terjadi sebelumnya dari Mazmur 105 ini. Ini merupakan kesimpulan dari apa yang sudah terjadi, merupakan latar belakang tadi. Apa kesimpulan dari Mazmur ini? Daud ingin mengajak bangsa Israel untuk tetap maju di dalam Tuhan. Ya, Daud mengalami penderitaan yang luar biasa, bukan penderitaan yang biasa-biasa, bukan kaleng-kaleng. Jemaat terkasih, penderitaan yang luar biasa. Ya, bangsa Israel masih merasakan bagaimana terpukulnya kekalahan yang memalukan yang mereka alami pada saat itu. Tapi kesimpulan Mazmur ini, Daud ingin menyampaikan bahwa mereka harus tetap maju di dalam Tuhan. Tema ini jemaat terkasih, kata maju dalam Tuhan harus dimengerti dalam 2 pengertian. Pertama, ini sebagai motivasi bagi bangsa Israel pada saat itu dan juga buat kita hari ini. Untuk kita harus tetap maju di dalam Tuhan dengan segala keterbatasan, dengan segala luka-luka, dengan segala penderitaan, pergumulan. Kita harus tetap punya langkah maju di dalam Tuhan, bersama Tuhan. Yang kedua, tema ini juga merupakan peringatan bahwa kita nggak akan dapat maju tanpa Tuhan. Karena itu tema firman Tuhan kita pada kesempatan ini mengajak kita untuk mari kita maju dalam Tuhan sebagai motivasi, sebagai peringatan kita. Kenapa? Seperti apa? Bagaimana kita harus maju bersama Tuhan? Ada 3 hal.
Jemaat terkasih, dalam Mazmur 105 sampai dengan ayat 1 sampai dengan ayat 8. Yang pertama kita melihat bagaimana, apa yang harus kita lakukan dari Mazmur ini. Bagaimana untuk kita tetap maju dalam Tuhan. Pertama, kalau kita baca dalam Mazmur ini ayat 1 sampai 3. Ayat 1 berkata demikian. Setelah peristiwa yang hebat, masih dirasakan luka-luka, tapi Mazmur Daud berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapanlah segala perbuatan yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Apa yang disampaikan dalam 3 ayat Mazmur 105 ini, jemaat terkasih Yesus, yaitu tentang kekaguman akan Tuhan. Ya, kekaguman akan Tuhan. Kita hanya dapat maju di dalam Tuhan, bersama Tuhan secara baik jika kita punya kekaguman akan Tuhan. Kekaguman akan Tuhanlah yang akan membuat kita bersyukur di tengah-tengah kesulitan, penderitaan, pergumulan yang ada. Kekaguman akan Tuhanlah yang akan membuat kita tetap punya seruan akan nama Tuhan di tengah-tengah pergumulan. Kekaguman akan Tuhanlah yang akan dapat membuat kita tetap dapat memperkenalkan perbuatan-perbuatan Tuhan di tengah pergumulan kita. Kekaguman akan Tuhanlah yang dapat membuat kita tetap bernyanyi, bermazmur, mempercakapkan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kekaguman akan Tuhanlah yang dapat membuat kita bermegah di dalam namanya, bersuka hati di dalam Dia. Jemaat terkasih Yesus, ini yang disampaikan, hal pertama yang disampaikan oleh Daud dari Mazmur ini. Dia ingin berkata kepada bangsa Israel, apa yang sudah mereka alami beberapa waktu lalu merupakan pelajaran penting tentang bagaimana mereka harus punya kekaguman akan Tuhan. Jemaat terkasih, dalam Yesus, kita nggak pernah mungkin bisa mencintai Tuhan tanpa kekaguman kok sebenarnya. Bagaimana mungkin kita mencintai seorang pribadi tanpa kita mengagumi Dia? Bagaimana mungkin kita bisa memuji dan menyembah Tuhan tanpa kita mengagumi Dia? Jemaat terkasih, dalam Yesus, kita jangan sampai kita memuji menyembah Tuhan karena kita suka lagu itu. Kita suka meskipun itu lagu rohani, karena kita hafal lagu itu. Tapi bukan karena ungkapan kekaguman kita kepada Dia. Jangan sampai kita memuji menyembah Tuhan karena liturgi, karena pemimpin pujian mengajak kita menyanyikan sebuah lagu, karena kita suka sebuah lagu tersebut, bukan karena kita mengagumi akan Dia. Kita nggak pernah mungkin punya hubungan pribadi yang benar-benar di hadapan Tuhan tanpa kita mengagumi Dia. Kita kan nggak mungkin pernah bisa mempercayakan diri kita tanpa kita mengenal dengan benar kepada seseorang. Maka hal pertama yang mengajak Mazmur ini kepada segenap kita sebagai orang percaya, yang pertama-tama ditujukan bagi bangsa Israel pada saat itu, mari miliki kekaguman, belajar memiliki kekaguman akan Tuhan, belajar memiliki keterpesonaan kita akan Tuhan. Ini bukan hal mendasar kita sebagai orang percaya, sehingga kita ketika berdiri di depan Tuhan, kita hadir dalam ruang ibadah. Kita bukan hadir karena hal-hal lain, tapi karena kita punya kekaguman akan Dia, keterpesonaan kita akan Dia. Kita punya rasa yang begitu mengagumi Dia, karena Dia Allah yang besar, karena Dia Allah yang luar biasa baik. Kenapa demikian disampaikan Daud kepada bangsa Israel dan juga buat kita? Karena fakta sejarah pada saat itu menunjukkan banyak hal boleh terjadi bagi bangsa Israel. Banyak hal boleh terjadi, banyak hal buruk boleh terjadi bagi bangsa Israel. Banyak hal buruk boleh terjadi bagi anak-anak Tuhan. Banyak hal buruk. Tapi pelajaran dialami oleh bangsa Israel pada saat itu, setelah peperangan yang memalukan, setelah pergumulan Daud yang sangat menakutkan, sangat melelahkan, bertahun-tahun terlunta-lunta di padang gurun. Tapi endingnya segala kesulitan pergumulan itu
hanya akan membawa ia, umatnya, dan segenap kita pada satu kesimpulan bahwa Tuhan itu baik. Jemaat terkasih dalam Yesus, saya percaya pergumulan yang sedang dihadapi oleh rekan-rekan di LP Pemuda Tangerang bukan sesuatu yang mudah. Meskipun saya pernah mengalami, tapi saya harus katakan pasti bukan sesuatu yang mudah. Tapi percayalah seperti yang dialami oleh bangsa Israel dan juga Daud, bahwa apa pergumulan yang sedang kita hadapi hari ini hanya akan berujung pada kekaguman kita akan Tuhan. Semua penderitaan, kesulitan, pergumulan yang kita alami hanya berujung pada kekaguman kita akan Tuhan. Kita akan sampai pada kesimpulan bahwa Tuhan itu luar biasa. Itu hal pertama yang dimiliki sehingga kita tetap punya langkah maju. Percayalah jemaat terkasih dalam Yesus, Tuhan kita Allah yang menyertai kita dalam segala kondisi. Itu hal pertama yang diajak oleh Mazmur ini bagi segenap kita untuk kita punya langkah maju. Yang kedua, dalam ayat 4 berkata demikian, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ini hal kedua yang diajak oleh Mazmur ini. Pertama-tama ditujukan kepada bangsa Israel pada saat itu dan juga buat kita hari ini. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Pertama kita harus punya kekaguman. Bagaimana kita tetap maju? Pertama kita harus punya kekaguman. Yang kedua kita harus menjadi orang yang begitu bergantung penuh kepada Tuhan. Bergantung penuh kepada Tuhan. Jemaat terkasih dalam Yesus, apa yang disampaikan di ayat 4 ini, kita diajak untuk cari Tuhan. Cari pribadinya, bukan cari berkatnya. Jadi mari mulai pada lewat kebenaran firman Tuhan ini kita sama-sama belajar. Mari kita datang beribadah. Kita tidak datang beribadah supaya hukuman kita nanti vonisnya diperingan. Mari kita datang beribadah supaya kita diselamatkan dengan segala berkat, dicukupkan segala keperluan kebutuhan kita di dalam LP Pemuda Tangerang ini. Tapi mari kita datang beribadah kepada karena kita mencari Dia pribadinya. Carilah, diajarkan bukan cari berkatnya, tapi cari Tuhannya yang sang pemilik berkat. Kenapa demikian jemaat terkasih untuk Yesus? Maka ditekankan di sana, carilah wajahnya, karena sungguh sebenarnya kita harus sadari memang kita adalah makhluk-makhluk Tuhan yang rapuh, lemah. Kita terlalu lemah, kita terlalu rapuh, kita terlalu mudah khawatir, kita terlalu mudah takut sesungguhnya. Kita terlalu mudah jatuh dalam dosa sebenarnya, kita terlalu mudah tidak mengandalkan Tuhan. Kita terlalu mudah mengikuti apa keinginan kita pribadi, bukan kehendak Tuhan sebenarnya. Karena itu yang kedua, jemaat terkasih, untuk maju di dalam Tuhan, maka kita harus menjadi pribadi belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Bergantung penuh kepada Tuhan. Hal paling membahayakan sebenarnya dalam kehidupan orang percaya ketika kepercayaan diri kita sebagai orang percaya sudah melebihi dari semestinya. Kita merasa aman, kita merasa semua baik-baik saja, kita merasa kita tidak punya pergumulan untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Maka yang kedua jemaat terkasih, itu mencari wajah Tuhan, mengandalkan Dia senantiasa, mengandalkan, bergantung penuh. Harus punya kesadaran bahwa di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa, kita bukan apa-apa. Yohanes mengajarkan bahwa ialah Tuhan adalah pokok anggur yang benar, kitalah ranting-rantingnya, dan karena itu kita tidak bisa hidup di luar pokok anggur kita. Itu fakta kebenaran firman Tuhan dan itu fakta kehidupan yang harus kita ikuti jemaat terkasih dalam Yesus. Kita harus mengandalkan Tuhan. Itu yang kedua, ayat 4. Yang ketiga, ayat yang kelima. Ini catatan penting. Ingatlah perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizatnya dan penghukuman yang diucapkannya. Hai anak Abraham, hambanya, hai anak Yakub, orang-orang pilihannya.
Dikatakan dalam ayat 6, kita adalah orang-orang pilihan. Dan orang-orang pilihan pastilah orang-orang yang disertai Tuhan. Sudah pasti itu. Tapi dalam ayat 5, meskipun kita adalah orang-orang pilihan, ada hal yang harus kita lakukan. Apa itu dikatakan? Ingatlah perbuatan-perbuatannya, ingatlah mujizat-mujizatnya, ingatlah penghukuman-penghukumannya. Jemaat terkasih oleh Yesus, banyak pergumulan yang sedang kita hadapi. Bukan pergumulan yang mudah, pasti pergumulan berat yang rekan-rekan sedang hadapi. Di LP Pemuda Tangerang Pemuda, saya mengerti betul itu jemaat terkasih oleh Yesus. Dan seringkali mudah kita juga berputus asa, kita menyerah pasrah dengan kehidupan. Seperti kita tidak punya pengharapan tentang masa depan lagi. Tapi kemudian firman Tuhan ini mengajak kita untuk tetap melangkah maju. Kenapa demikian jemaat terkasih Yesus? Karena apa yang sudah Tuhan lakukan, dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang sudah lebih daripada cukup sesungguhnya. Seringkali tidak sedikit orang percaya punya langkah maju karena mereka ingat janji Tuhan. Apa janji Tuhan itu? Tentang apa yang terjadi pada masa akan datang. Kan itu mereka melangkah maju. Itu bukan sesuatu yang salah. Tetapi iman yang benar, iman yang tepat, jemaat terkasih Yesus adalah jemaat orang-orang percaya yang langkah majunya tidak hanya tentang apa yang merupakan janji Tuhan, tapi langkah majunya juga tentang apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Jemaat terkasih dalam Yesus, apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita sesungguhnya adalah sesuatu yang lebih daripada cukup untuk dapat membuat kita tetap punya langkah maju. Apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, Dia sudah selamatkan kita. Amin. Apa sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, Dia sudah tinggalkan sorga, datang ke muka bumi ini menyelamatkan kita, mati di kayu salib buat kita. Apa yang sudah Tuhan lakukan buat hidup kita, Dia pelihara kita. Kita boleh ada sampai saat ini. Kita harus bisa katakan, kita harus dapat menyimpulkan semua karena kasih karunia Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang melimpah dunia saat ini, kita seperti sedang berjalan di tengah-tengah kegelapan dunia, di mana 1.000 orang rebah dan 10.000 orang rebah di kiri kanan kita. Banyak sekali berkabar berita duka cita hari ini, teman-teman, rekan-rekan terkasih. Beritanya mendadak datang. Orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita anggap sehat, tiba-tiba sakit, tiba-tiba panggil Tuhan. Ingatlah. Ingatlah perbuatan-perbuatan Tuhan. Ingatlah. Itu yang hal pertama yang diajak kita untuk mengingat. Ingat perbuatan-perbuatannya yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ada yang dikatakan dalam ayat 5 ini, ingatlah penghukuman-penghukumannya. Jadi apa yang harus kita ingat? Perbuatan-perbuatan, kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi kita juga harus ingat tentang penghukuman-penghukumannya. Karena apa? Karena penghukuman itu merupakan pelajaran buat kita. Didikan Tuhan bagi kita. Dalam Ibrani pasal 12 dikatakan, Dia sesat orang yang mengasihi, yang Dia kasihi, yang merupakan anak-anaknya. Ini hal ketiga, cuma terkasih Yesus. Kalau Tuhan hukum kita, Tuhan tidak hukum kita seperti Dia menghukum orang lain. Dia hukum kita sebagai anaknya. Itu bukti Dia mengasihi kita. Dia tidak ingin kita jauh daripada Dia. Itu bukti bahwa kita adalah anaknya. Itu bukti Dia mau hidup kita merupakan kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. 3 hal ini jemaat terkasih Yesus yang disampaikan oleh Mazmur 105 ayat 1-8 ini, yang disampaikan oleh Daud kepada bangsa Israel pada saat itu untuk tetap melangkah maju, dan juga buat kita hari ini. Jemaat terkasih Yesus, rekan-rekan terkasih di LP Pemuda Tangerang Pemuda, saya tidak tahu persis seperti apa pergumulan rekan-rekan sekalian hari ini. Tapi kemudian firman Tuhan hari ini mengajak kita tetaplah melangkah maju, rekan-rekan terkasih. Kenapa demikian? Karena kita tahu Alkitab mengajak kita dalam kebenaran ini untuk tetap punya kekaguman akan Tuhan, mencari Tuhan selalu, bergantung penuh pada Dia, ingat perbuatannya. Kenapa demikian terkasih Yesus? Ayat 7 berkata,
Karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Kenapa kita harus lakukan 3 hal tadi, jemaat terkasih? Ayat 7 menjawab, karena di seluruh bumi Dia Allah Maha Kuasa, dan di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ingat pesan ini, Gusti ora sare. Apapun boleh terjadi, tapi Gusti ora sare. Tuhan itu tidak tidur dan Dia Maha Kuasa. Dia berkuasa dimanapun, bahkan termasuk Dia berkuasa di LP Pemuda Tangerang ini. Dia berkuasa. Penghukumannya berlaku juga di penjara Tangerang Pemuda ini. Penghukumannya berlaku juga di Tangerang Lama ini, jemaat terkasih Yesus. Jadi jangan pernah khawatir. Tuhan tahu persis apa yang sedang kita alami. Dia tahu persis, Dia mengerti betul, dan keadilannya nyata juga di tempat ini. Kenapa demikian, jemaat terkasih Yesus? Ayat 8 mengatakan, karena ia ingat janjinya. Ayat 8 berkata demi, ia ingat selama-lamanya. Ini ayat yang begitu indah. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman-Nya yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Kalau tadi ayat 7 berkata tentang kemahakuasaannya dan penghukumannya berlaku di segala tempat, segala waktu. Ayat 8 berbicara tentang janjinya. Janjinya yang berlaku di 1000 angkatan. Jadi tidak pernah berubah janji Tuhan. Tidak pernah berubah janji Tuhan. 1000 angkatan. Tidak pernah berubah janji Tuhan. Apa yang Dia janjikan tidak pernah berubah. Kalau kita simak baik selanjutnya, jemaat terkasih dalam Yesus, dalam ayat-ayat berikut tentang bagaimana Ia ingat janjinya. Dalam ayat 12 sampai dengan ayat 15, Mazmur 105 ini berbicara tentang Dia jaga janjinya buat kita. Dalam ayat 16 sampai dengan ayat 22 berbicara Dia pelihara janjinya kepada kita. Itu dalam ayat 16 sampai 22. Kemudian dalam ayat 23 sampai 36 Dia berbicara Dia memberi jalan keluar terhadap umatnya. Dalam ayat 37 sampai 44 dikatakan sana Dia memberkati. Karena itu mari kita tetap melangkah maju, rekan-rekan terkasih. Jangan pernah putus asa, tetap maju di dalam Tuhan. Milikilah kekaguman akan Dia, milikilah kekaguman yang luar biasa kan Tuhan kita yang Maha Kuasa gitu. Dan carilah, andalkan Dia senantiasa, dan ingat perbuatannya buat kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang ajaib buat hidup kami. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan. Mari Engkau sempurnakan Tuhan di tengah-tengah keterbatasan yang ada. Kami percaya Tuhan Allah Bapa, mari Roh Kudus-Mu sempurnakan sehingga rekan-rekan kami di LP Pemuda Tangerang Lama ini Tuhan Yesus Kristus, di tengah pergumulan, tantangan yang mereka hadapi, mereka tetap bertekad untuk melangkah maju di dalam Engkau. Karena itu pimpin mereka Tuhan untuk belajar memiliki keaguman akan Engkau Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang mereka hadapi. Karena itu belajar mereka juga Tuhan untuk senantiasa mengandalkan Engkau dalam segala aspek kehidupan mereka Tuhan. Dan biar mereka juga senantiasa ingat akan perbuatan-perbuatan, berkat-berkat pertolongan yang Engkau sudah lakukan dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami bersyukur bangga Tuhan Allah Bapa, beruntung punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah Maha Kuasa. Dan juga Engkau Allah yang ingat janji-Mu Tuhan. Engkau Allah yang maha baik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Bapa di sorga, dalam kesempatan ini kami berdoa Tuhan bagi pelayanan penjara Tuhan yang ada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi Rise and Shine Ministry ini Tuhan Allah Bapa. Kiranya terus Engkau sempurnakan, Engkau berkati Tuhan Allah Bapa. Engkau pimpin Tuhan, Engkau taruh hikmat marifat tentang apa yang harus kami lakukan, bagaimana yang harus kami lakukan Tuhan. Tetap dalam penyertaan dan setiap ibadah lepas ibadah, pelayanan demi pelayanan, semua berkenan di hadapan-Mu. Engkau campur tangan di sana Tuhan, ada kuasa lawatan-Mu di sana Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus berkati Tuhan Yesus Kristus, Pak John Manopo dan rekan-rekan staf yang ada Tuhan. Kira terus Engkau pimpin, berkati, tutup bungkus, lindungi Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati. Berkati juga pelayan-pelayan penjara yang lain, rekan-rekan yayasan-yayasan, lembaga-lembaga, gereja-gereja yang melayani gereja di penjara ini Tuhan Yesus Kristus. Engkau pimpin Tuhan Allah Bapa dengan pimpinan kuat kuasa-Mu
Tuhan berkati Pak Billy, Tuhan Yesus Kristus. Berkati Pak Billy dengan segala aspek kehidupannya. Tuhan beri hikmat, marifat. Pimpin ia senantiasa Tuhan. Kami percaya Engkau juga berkati ia juga Tuhan Yesus Kristus, sehingga ia punya sukacita yang luar biasa bersama Engkau dalam pelayanan ini Tuhan. Berkati Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa berkati semua rekan-rekan yang sakit Tuhan. Engkau mari sembuhkan dan kuat kuasa tangan-Mu. Yang susah, yang sedih Tuhan, yang berduka Tuhan Allah Bapa, mari Roh Kudus memberi penghiburan. Dan pimpin mereka senantiasa dengan hikmat marifat daripada Engkau. Dengan semangat hidup dan kekuatan daripada Engkau. Dan penyertaan daripada Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus yang berdoa dan bersyukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Mari jemaat terkasih dalam Yesus, kita akan tutup ibadah kita pada kesempatan saat ini dengan doa berkat. Mari bangkit berdiri dan arahkan hati kepada Tuhan dan aminkan setiap pernyataan iman ini, maka akan jadi kehidupanmu. Bapa di sorga, terima kasih Engkau sudah pimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kiranya ada penyertaan-Mu dan jadi ibadah yang jadi hidup yang harum di hadapan-Mu. Tiba saatnya Tuhan, mari Engkau berkati ibadah ini. Engkau berkati jemaat-Mu, umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan di Tangerang Lama ini Tuhan Kristus. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan pimpinan Allah Roh Kudus ada serta dan Engkau sekalian dari selama-lamanya sampai dengan selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan berkati.